PAS Fisika besok itu ada 15 soal, ada psikologi semua. Soalnya apa aja? Soalnya ada yang pilihan, ada yang mencocokkan atau menjodohkan, ada juga tipe soal mengurutkan. Nah, tapi lebih banyak yang pilihan ganda. Nah, dari 15 soal tersebut nanti silakan dikerjakan menggunakan cara seperti biasa, ditulis di kertas atau buku, kemudian nanti difoto dan diupload di nomor soal nomor 16. Jadi nanti yang muncul di layar HP atau PC kalian itu ada 16 soal, 15 soal hitungan, dan satu soal ini adalah untuk tempat upload bukti pengerjaan. Saya kasih contoh seperti ini, yang di kelas 12. Bentar. Bentar ya. Sudah muncul ya? Oke. Nah, ini contohnya misalkan saya ambil dari yang kelas 12 karena sudah PAS. Saya start tab 10. Oke. Bentar, internetnya agak lambat. Oke. Kalian bisa lihat nanti, maksudnya mengerjakannya loncat nggak urut, bisa lewat tab ini. Saya sarankan nanti gunakan web browser, Chrome atau apapun. Jangan gunakan app psikologi yang ada di HP. Maksudnya boleh mengerjakan pakai HP, tetapi kalau bisa gunakan Google Chrome, karena kendala dari kemarin itu yang muncul ketika upload jawaban, kalau menggunakan app psikologi agak terganggu. Jadi saran saya lebih baik pakai Google Chrome aja. Nah, misalkan kalian sudah mengerjakan semua soal nih dari nomor 1 sampai 15. Misalkan kalian mau upload jawaban atau cara pengerjaan, klik aja nomor 16. Nah, di sini nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, klik tombol gambar di sini. Ketika diklik, nanti akan seperti biasa akan muncul dialog upload. Terus pilih file atau foto yang yang kalian hasil mengerjakan tadi, terus upload seperti biasa. Kemudian jangan lupa nanti tekan submit. Finish. Nah, yang perlu diperhatikan adalah waktu mengerjakan. Jangan sampai 90 menit itu hanya untuk mengerjakan tapi lupa upload atau lupa submit. Jadi kalau lupa submit nanti prosesnya agak repot juga, karena saya harus setting lagi. Tapi kalau memang misalkan waktunya tinggal beberapa detik, kalian belum sempat upload, submit dulu aja. Terus konfirmasi lewat line saya. Silakan bilang, Pak, saya itu tadi kehabisan waktu, belum sempat upload. Nanti saya kasih solusi. Oke, itu tentang teknis mengerjakan soal PAS Fisika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum silakan kalian mau tanya tentang materi fisikanya.
Nggak ada. Sudah jelas ya tentang itu apa pelaksanaan PAS-nya untuk besok. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan untuk yang mau tanya tentang kisi-kisi ataupun materi PAS yang masih bingung dari kisi-kisi yang sudah saya kasih. Silakan bertanya. Saya kasih kesempatan. Gimana? Sudah jelas semua, Pak? Kalau sudah jelas nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang belum jelas, silakan tanya. Mumpung masih ada waktu belajar ini. Halo Pak, saya mau tanya, yang Iya, soal iya. vektor kemarin yang nomor 3 itu yang ditanyakan apanya ya Pak? Oke, saya Oke buka Pak. dulu soalnya ya. Yang ada di latihan soal Iya. PAS itu ya, misal. Oke. Oh iya, kurang lengkap ini pertanyaannya. Oke, saya share screen dulu. Kita selesaikan bareng-bareng. Oke, nomor 3 yang vektor. Oh, yang ini. Nah, ini sebenarnya yang dicari adalah urutkan nilai resultan dari dua gaya ini ya, ketika apa namanya sudutnya diubah-ubah dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Ini soalnya sama kayak nomor 4 sebenarnya. Kita suruh mengurutkan nilai resultan vektornya atau resultan gaya ketika digonta-ganti. Kalau nomor 3 ini sudutnya diganti menjadi 3 kali. Ada yang 30, 45, sama 60. Nah, misalkan gini. Ini saya kasih nama keadaan A. Ini keadaan B. Oh, sorry. Ini pada percobaan pertama ya. Maaf, bentar. Pada percobaan kedua ini
percobaan 3 ini. Kita nilai resultan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke. Nah, kalau secara nalar, nggak usah ngitung detail, semakin besar nilai sudut, itu nilai cos-nya mendekati 1. Contohnya, cos 90 kan 1 nilainya. Salah. Semakin besar sudut, nilai cos-nya mendekati 0. Contohnya cos 90 0. Maaf, saya tadi salah. Terus, kalau semakin kecil sudut, nilai cos-nya mendekati 1. Contohnya cos 0 itu 1. Nah, berarti kesimpulannya, kalau semakin kecil sudut, resultannya semakin besar atau semakin kecil? Misalkan 30, 45, 60. Nah, sudut yang terkecil adalah sudut 30 derajat. Nah, berarti kalau sudut apiknya 30 derajat, nilai resultan dari dua gaya ini menjadi nilai yang terbesar atau nilai yang terkecil? F1, F2-nya tetap nggak diubah-ubah. Coba kita nalar dulu. Kira-kira gimana? Halo, kok diam semua? Ya, saya siapkan papan tulisnya sekalian. Kita oret-oret bareng. Gimana? Sudah temu jawabannya? Ini tanpa ngitung. Ini kita cuma lihat rumus, terus nggak usah ngitung detail lah ini. Katakanlah kita memprediksi. Karena gayanya sama, yang diubah cuma sudutnya aja. Ya jawabannya adalah kalau semakin kecil sudut ya resultannya semakin besar. Contohnya, kalau dua gaya ini searah di sumbu X, katakanlah sama-sama ke kanan, berarti kan resultannya menjadi besar. Tetapi kalau salah satunya diangkat naik ke atas sedikit, nilai resultannya menjadi berkurang. Nah, itu bisa dibuktikan dari mana? Dari rumus resultan gaya. Bentar, saya share screen papan tulis dulu. Nah, resultan itu rumusnya apa sih? FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos theta. Nah, ini toh. Nah, kalau kita membandingkan sesuatu, tadi yang kita bandingkan adalah ada gaya, ini 30 derajat, ini F1, F2, kemudian keadaan kedua sudutnya diganti, F1, F2 sudutnya 45 derajat, yang terakhir F1, F2 60 derajat. Nah, terus di soal bilang F1, F2-nya nggak diubah, yang diubah cuma sudutnya aja. F1 dan F2 bernilai tetap. Nah, kalau kita lihat ini F1, F2-nya dibuat tetap, berarti yang berpengaruh adalah nilai cos sudut. Kalau kita langsung terapkan ini tanpa ngitung detail ya, kita cuma bilang bahwa yang berpengaruh adalah cos sudut. Mengapa kok hanya cos sudut? Karena F1 dan F2-nya tetap, nggak diubah. Maka kita cari nih, cos 30 sama dengan setengah akar
3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Ya meskipun ini nanti ujung-ujungnya semuanya di akar. Nah, kalau kita bandingkan, sama-sama punya akar, akarnya bisa kita abaikan dulu. Karena yang kita bandingkan adalah nilai di dalam akar ini. Sehingga yang paling besar adalah saat pakai ini, saat pakai 30 derajat ini nilai resultan paling besar, ini resultan paling besar nomor 2, dan yang pakai 60 adalah resultan gaya paling kecil. Nah, jadi besok mungkin tipe soalnya pasti kayak gini, tapi nggak tahu angkanya pasti kayak gini atau enggak, tapi cara ini boleh kalian gunakan. Silakan. Sebenarnya ini juga logika berpikir fisika, nggak harus semuanya dihitung, tetapi kalian ada batas-batasan yang kalian tandai, misalkan F1, F2-nya sama. Kecuali kalau F1 sama F2-nya diubah, maka kalian harus hitung satu persatu. Contohnya kayak nomor 4. Gitu ya, ini sedikit tips dari saya. Jadi fisika bukan melulu ngitung terus-terusan, tetapi ada juga yang bisa dinalar. Tapi ada batasnya juga, logika fisika pun itu ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dasarnya ya dari rumus dan teori yang berlaku. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Atau masih ada yang belum jelas, silakan. Ayo ditanyakan. Pak, jangan sulit-sulit ya Pak, soalnya besok. Soalnya kalau sulit, bentar. Kalau dibilang sulit itu apa itu namanya? Besok soalnya gampang aja objektif Pak. Sih. Loh, kalau gampang semua bukan ujian namanya, bukan ngetes, tugas. Ya pasti ada satu soal yang sulit ataupun katanya sedikit lebih sulit dari yang lain. Ada yang standar, ada yang mudah, pasti ada. Pilgan tak Pak? Pilgannya berapa? Isiannya berapa? Nggak ada isi. Pilgannya kalau nggak salah ada 15 soal. Alhamdulillah. Pilgan kalau nggak Oke, salah. Pak. Aduh. Ya, oke. Pilgannya kalau nggak salah antara 11 atau 12 ya, lupa. Pokoknya lebih banyak pilgan. Terus sisanya itu ada yang mengurutkan, ada yang menjodohkan. Tetapi semua soal ini dikerjakan pakai cara. Nah, pakai cara difoto, diupload di soal nomor 16. Jadi nomor 16 ini khusus untuk upload jawaban. Jadi nanti perlu diperhatikan bahwa waktu 90 menit itu adalah waktu mengerjakan dan juga waktu upload jawaban. Jangan sampai kelewatan. Atau jangan sampai nggak disubmit lah. Kalau mentok-mentok nggak sempet upload jawaban, udah submit dulu aja, nanti konfirmasi ke line saya, Pak, saya belum sempat upload karena tadi kendala ini. Yang penting itu diomongkan. Itu ya. Nah, besok silakan open book. Silakan pakai kalkulator. Meskipun di psikologi nanti ada tab untuk menampilkan kalkulator. Kalau kalian kurang nyaman, silakan pakai kalkulator juga. Silakan open book. Nah, tips dari saya, kalaupun mau open book, silakan disiapkan dulu materinya apa, atau bikin rangkuman deh biar lebih cepat. Kalau misalkan mau pakai rumus ini tapi lupa, aku tadi mau pakai rumus ini tapi lupa, langsung ketemu. Kalau di buku kan bolak-balik dulu ya, harus bolak-balik buku. Kalau saran dari saya sih lebih baik bikin catatan atau rangkuman rumus atau catatan yang kalian perlukan, dan catatannya apa aja sesuaikan dengan kisi-kisi yang saya kasih.
Saya rasa kisi-kisi itu sudah cukup jelas. Jadi gambaran soalnya seperti apa, terus soal yang keluar seperti apa, itu sudah tercermin dari kisi-kisinya. Terus, loh Pak, kok open book? Pasti bisa browsing. Kalaupun browsing, resikonya adalah pertama, kalian pakai psikologi, kalian buat browsing juga. Kecepatan internet turun, pasti. Meskipun nggak turun banyak, pasti ada beberapa yang turun. Kedua, waktu kalian buang sia-sia untuk browsing. Lebih baik buat ngitung. Karena browsing pun kita nggak tahu apa yang kita cari dengan cara browsing itu pasti ketemu atau enggak. Yang pasti angkanya nggak mungkin sama. Kalaupun browsing, itu tadi persentasenya untuk ketemu itu berapa persen sih dari soal yang saya browsing itu saya cari. Nah, memang saya bikin open book kenapa? Karena kalau PJJ kayak gini, saya suruh close book, ya pasti ada yang open book, ada yang melanggar. Nah, daripada melanggar peraturan ya sudah bikin aja peraturan yang nggak mungkin dilanggar, yaitu open book aja. Tetapi tingkatan soalnya ada yang sedikit susah, ada yang sedang, beragam tingkatannya, nggak semua mudah. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Gimana, nggak ada yang ditanyakan? Atau masih belum ada yang ditanyakan? Baca, Pak. Oke, ya wes, kalau belum ada, mungkin nanti muncul pertanyaannya ketika nanti sore, ya nggak apa-apa, silakan kalau mau tanya nanti sore, ya. Kalau misalkan mau tanya nanti sore, silakan chatline saya aja, chatline pribadi. Saya akan segera balas kalau memang lagi longgar. Ya semoga nanti saya bisa cepat respon kalau memang ada chat. Oke, ya sudah, kalau nggak ada yang tanya, silakan boleh meninggalkan Google Meet untuk persiapan PAS yang lainnya dan juga istirahat sebentar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.